Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat media online. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan tugas menyelesaikan tugas workshop PKA PKP. Baik. Sebelum saya melanjutkan tentang strategi pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gregorius M. Tae Esfield. Disapa Pak Greg. Ya, unit kerja Badan Pengembangan SDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan saya sekarang Widya Suara Ahli Muda. Lalu berikut ada email dan nomor HP, nomor WhatsApp saya. Baik, demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya, sebagai dasar hukum dari pelatihan ini saya akan menyampaikan beberapa peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Lalu ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu pada tataran pelaksanaannya ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator yang selanjutnya akan disingkat PKA. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kurikulum bahwa waktu pelaksanaannya ya 797 jam pembelajaran setara dengan 91 hari dibagi atas dua, yaitu on class dan off class. On class 257 JP atau 31 hari, lalu off classnya 540 JP atau 60 hari kalender. Itu di mana? Di instansi pemerintah asal peserta. Lalu struktur kurikulum ada 4 agenda utama, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, dan yang terakhir agenda aktualisasi kepemimpinan. Ya, lalu ada juga orientasi program dan evaluasi pelatihan. Oke, hari ini kita akan melihat tentang agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ada 2 materi atau 2 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan 12 jam dan bela negara kepemimpinan Pancasila 18 jam. Nah, pada hari ini kita akan melihat tentang strategi pembelajaran dari bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya, ada 3 bagian besar, yaitu pendahuluan, lalu penyajian, lalu yang ketiga penutup. Oke, mari kita lihat bagian yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan menyapa peserta. Setelah itu berkenalan untuk bina suasana. Ya, lalu ada ice breaking, yel-yel untuk memberikan motivasi semangat belajar kepada peserta yang notabene adalah orang-orang dewasa sehingga pendekatannya adalah andragogik. Setelah itu suasana sudah mulai cair, saya akan menyampaikan deskripsi singkat, lalu ada tujuan pembelajaran, ada hasil belajar dan materi pokok yang akan disampaikan selama 18 jam pembelajaran. Lalu pada bagian yang kedua adalah penyajian materi pokok dan sub materi pokok. Ya. Materi pokok yang pertama, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Nah, ada 2 sub materi pokok, ada 3 sub materi pokok, yaitu yang pertama pengertian aktualisasi, lalu yang kedua perspektif Astagatra, dan yang ketiga adalah nilai cinta tanah air. Bagaimanakah skenario pembelajarannya? Nah, untuk pembelajaran di sesi yang pertama ini selama 3 jam, saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu brainstorming, ya, ada menggunakan media sticky note,
lalu ceramah plus, ya ada metode diskusi dengan pendekatan jigsaw, lalu ada window shopping. Setelah itu akan menonton video, serta saya akan mengajak mereka untuk menonton film pendek. Lalu setelah itu mereka membentuk bus group discussion. Untuk apa? Mereka akan melakukan riset atau penelitian. Ini penelitian dalam kelas menggunakan data primer dan data sekunder yang ada. Lalu mereka akan menyampaikan hasil riset dan saya akan merumuskan hasil diskusi mereka lewat pemberian penguatan. Lalu materi pokok yang kedua adalah aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua submateri pokok, yaitu yang pertama tentang amanat konstitusi dan yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimanakah skenario pembelajarannya? Ya, pada materi pokok yang kedua ini ya akan terlaksana selama 3 jam pembelajaran. Ya, beberapa metode yang bisa digunakan adalah brainstorming, curah pendapat, lalu ada ceramah plus, ya menonton film pendek, lalu diskusi dengan pendekatan problem based solving, lalu ada research. Ya. Selanjutnya di materi pokok yang ketiga, di sesi yang ketiga adalah aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara dengan 2 sub materi pokok, yaitu yang pertama kedudukan, peran dan fungsi Pancasila, lalu yang kedua meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, bagaimanakah skenario pembelajarannya? Ya, di sini pertama-tama saya akan menggali pemahaman peserta tentang kedudukan, peran dan fungsi Pancasila lewat brainstorming. Lalu meminta peserta dalam kelompok untuk membandingkan antara teori Maslow dengan sila-sila Pancasila. Setelah itu saya akan meminta peserta menyampaikan hasil diskusi. Setelah itu mereka akan menonton video isu kontemporer terkait keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Nah, berdasarkan video tersebut saya akan minta peserta dalam kelompok kecil atau bus group discussion melakukan research, aktualisasi nilai keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Lalu meminta perwakilan kelompok menyampaikan hasil riset secara pleno. Selanjutnya saya akan merumuskan hasil diskusi peserta lewat pemberian penguatan. Kita masuk kepada sesi yang keempat dengan materi pokok yang keempat adalah keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Ada 2 submateri pokok. Yang pertama kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, lalu yang kedua adalah aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, materi ini cukup padat, maka saya menggunakan 6 jam pembelajaran atau 2 sesi. Jadi sesi 4 dan 5 digunakan untuk membahas ya tentang materi pokok yang keempat ini. Ya, karena ini sudah terjadi di hari yang kedua, maka pertama-tama saya melakukan review. Setelah itu kami diskusi, bertanya jawab, curah pendapat untuk mengidentifikasi berbagai kepentingan sektoral dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Lalu setelah itu kami minta peserta untuk menyampaikan hasil identifikasi lewat FGD tadi. Selanjutnya akan menyimpulkan hasil identifikasi. Ya. Lalu setelah itu saya akan menggali pemahaman internalisasi peserta tentang aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN dalam konteks kepentingan sektoral dan kinerja organisasi melalui discovery dengan pendekatan discovery learning. Jadi mereka akan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan aktualisasi bela negara dalam tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Setelah itu saya akan meminta peserta untuk melakukan simulasi atau permainan dengan media kartu edukasi. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman internalisasi peserta tentang
aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Setelah itu saya akan meminta peserta untuk menyimpulkan hasil simulasi atau permainan lewat media kartu edukasi tadi. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan mengenai aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN dalam konteks kepentingan sektoral dan kinerja organisasi. Lalu setelah itu mereka makan siang, dan di sore hari 3 jam pembelajaran yang terakhir saya akan menyampaikan materi pokok yang kelima, yaitu aktualisasi kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Dengan 3 sub materi pokok, yaitu pertama tentang kondisi ideal ketahanan nasional, lalu yang kedua integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik, lalu yang ketiga adalah aktualisasi kemampuan awal bela negara. Bagaimanakah strategi pembelajarannya? Ya, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tentang kondisi ideal ketahanan nasional yang berhubungan dengan Asta Gatra. Di sana ada berbagai sumber daya yang mendukung ketahanan nasional tersebut, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana. Setelah itu saya akan meminta peserta secara berpasangan melalui tim pair share untuk mendiskusikan tentang wujud nyata dari integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Setelah itu peserta akan menyampaikan hasil diskusi yang terjadi secara berpasangan tadi kepada forum dalam kelas. Setelah itu menggali pemahaman peserta tentang wujud nyata dari aktualisasi kemampuan awal bela negara. Ya. Selanjutnya saya akan meminta peserta untuk membentuk 5 kelompok, ya, dengan pendekatan fokus group discussion untuk merumuskan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui apa? Melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Setelah itu saya akan memberikan penguatan mengenai aksi perubahan mereka sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara tersebut. Ya. Maka sesi ini akan tertutup, di mana pada bagian yang ketiga adalah penutup. Saya akan memberikan soal-soal post-test secara online menggunakan media Google Form. Jadi mereka langsung mengerjakan. Setelah itu mereka membuat komitmen terkait nilai bela negara, kepemimpinan Pancasila dalam melakukan aktualisasinya. Yang berikut saya akan bersama mereka menyimpulkan pembelajaran dan mengajak mereka untuk merumuskan moto terkait bela negara kepemimpinan Pancasila. Setelah itu saya akan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam serta memberi apresiasi kepada peserta. Oke, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya tentang strategi pembelajaran, saya ingin menyampaikan kata-kata bijak bahwa sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka kesuksesan adalah tentang mengembangkan orang lain. Tarian TV, Tarian Kreasi, sekian dan terima kasih. Salam berubah.